sebagai land manajernya of the country, ya, sesuai dengan PP 64, ya, dan itu dalam rangka mengelola untuk ekonomi berkeadilan, untuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan umum, sosial, kepentingan pemerataan ekonomi, pembangunan nasional, dan untuk kepentingan reforma maupun konsolidasi lahan. Secara garis besar itu, tapi 30% minimal kita diwajibkan untuk reforma agraria. Badan Bank Tanah itu akan mengelola nanti keseimbangan ini untuk ketimbangan kepemilikan, tapi untuk jangka panjang, bukan untuk sekarang. Kita program utama akan membuat perencanaan. Yang kedua adalah perolehan, namanya land bank of the country atau land manager, tentu perolehan tanah. Dalam program jangka pendek ini, perolehan tanah yang sebaik mungkin, seefektif mungkin, ya, di berbagai area dari penetapan pemerintah maupun dari pihak lain. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan tanah, ada program pengelolaan tanah. Pengelolaan ini adalah dalam rangka untuk bagaimana tanah mentah menjadi tanah yang siap untuk nanti dimanfaatkan. Itu kan perlu proses, di mana proses ini tentunya termasuk proses juga nanti proses-proses pembenahan infrastruktur yang ada di dalamnya, sampai dengan tanah yang siap dimanfaatkan. Siap dimanfaatkan itu untuk didistribusikan baik untuk kepentingan investor maupun untuk kepentingan lainnya termasuk reforma. Jadi bandara VVIP seluas 290 hektar untuk reforma sudah disediakan dan akan diberikan seluas 1.870-an hektar. Dan juga sudah ada program di tempat lain untuk perumahan MBR. Kita sudah ada yang di Brebes, jadi bekerja sama dengan PUPR tentunya, bekerja sama dengan Perumnas, SMF, BTN, dan juga Badan Bank Tanah. Jadi dengan juga BP Tapera, karena untuk subsidinya kan ada di BP Tapera. Nah, perumahan yang ini jadi prototipe untuk perumahan yang berbasis ekosistem juga, tapi murah rumahnya, di bawah 150 juta. Ini nggak mudah mengembangkan ini. Jadi sedang berjalan, berproses. Nanti akan ada lagi di tempat lain. Di tempat lain kita diminta hanya menyediakan tanah dan diminta kepada developer untuk mengembangkan tanah, karena harga tanahnya dari kita tentu kompetitif dan bisa ditekan. Nah, selama kita ada tanahnya, tentu kita sangat dukung untuk generasi milenial. Milenial ini kan kadang-kadang butuh rusun ya, yang simple. Akan kita sediakan tentunya, misalnya di kawasan nanti yang ada sekitar kampus gitu ya. Kalau kita ada lahannya sekitar kampus, ya bisalah kita sediakan, akan disediakan nanti oleh developer selama harga tanahnya kita berikan kompetitif untuk rumah susun untuk mereka. Jadi rumah susun yang sekitar mungkin luasnya antara 24 sampai 28 meter persegi ya. Akan menyediakan tanah sebagai penyangga untuk IKN. Tadi udah dikatakan ada bandara VVIP, ada jalan tol hampir 200 hektar. Terus ada lagi untuk diberikan kepada lahan-lahan pemerintah dan sisanya untuk lahan pembangunan. Misalnya nanti yang perlu sarana penunjang di situ untuk IKN adalah rumah sakit. Kalau nggak ada rumah sakitnya kan susah. Rumah sakit klinik yang nggak begitu besar lah. Rumah sakit, sekolah, mungkin kita sebagai sarana penunjang. Kita ini sebagai penyangga lah daripada IKN. Untuk mensupport IKN juga.
kalau selama ada di lahan badan bank tanah, itu mereka diberikan kemudahan hanya dengan, kalau untuk komersial, tol komersial diberikan tarif yang murah. Dan tidak perlu pembebasan lagi. Tinggal pakai lahan badan bank tanah. Kita kan instansi pemerintah, tinggal pakai, mereka mau pilih mana, udah tinggal kita berikan, karena udah miliknya badan bank tanah kan, HPL-nya. Nah, kesulitan biasanya orang membangun infrastruktur atau developer lainnya mau bangun 1000 hektar gitu pembebasannya, baru lahan 100 hektar dibeli, 100 hektar tahapan kedua harganya udah naik kan, di kita nggak ada. Jadi pengendalian harga ada di kita, one price. Tarif itu hanya satu, nggak boleh beda-beda. Masyarakat diberikan untuk yang reforma agraria. Pembangunan investor sisanya lagi. Ada sekitar lahan hampir 1000 hektar untuk yang namanya untuk para investor lainnya. Termasuk bangun rumah sakit. Di situ juga nanti akan disediakan fasilitas sosial. Hanya untuk tempat ibadah, katakanlah untuk masjid atau gereja. Itu kan bukan untuk kepentingan komersial. Ya kita berikan tarif 0. Gratis jadi kalau bangun gereja atau masjid. Kita menunggu dari program BKM apa yang diperlukan. Misalnya nanti perumahan untuk MBR. MBR-nya untuk siapa? Ya kita support ke arah sana. Kita kan lahannya untuk supporting sebagai penyangga IKN. Dan di lahan kita harus kita urus, ini adalah dengan biaya kita, makanya kita diberikan dana oleh pemerintah. Pengurusannya mulai dari tanah mentah sampai pengurusan infrastruktur dan lain sebagainya, land clearing dilakukan biayanya oleh dana kita sendiri.